pagi Dila dan Ibu Enci. Sebelum kita melakukan pertemuan mengenai tujuan hukum perkawinan ini, maka marilah kita mengawalinya dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Ibu Sisilia. Kepada Ibu dipersilakan. Mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul dan belajar bersama tentang sakramen perkawinan. Kami mohon agar Engkau mengantarkan kedua pasangan ini dan bimbinglah mereka dalam cinta dan pengertian, agar mereka dapat membangun pernikahan yang kuat dan penuh kebahagiaan. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perkawinan ditandai adanya kesepakatan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan terciptanya suatu hubungan perkawinan yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami istri, kelahiran, dan pendidikan anak oleh Kristus Tuhan yang diangkat ke martabat sakramen. Perkawinan adalah kesepakatan atau perjanjian. Perjanjian mengungkapkan pula hakikat perkawinan sebagai ikatan atau aspek kemanusiaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dibaptis dan disatukan. Itulah yang disebut perkawinan. Dalam Gereja Katolik terdapat 7 sakramen. Salah satunya yaitu sakramen perkawinan. Maka kita diajarkan dalam Gereja Katolik bahwa suatu perkawinan itu hanya dilakukan sekali seumur hidup dan tidak terceraikan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Venita. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tujuan perkawinan yang pertama, yaitu kesejahteraan suami istri. Kesejahteraan suami istri itu perlu diperhatikan beberapa hal pokok yang utama. Yang pertama itu kasih yang tulus, seperti menghormati satu sama lain dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan emosional dan spiritualitas pasangan. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif yaitu mengatasi konflik dan memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri. Kemudian yang ketiga yaitu perkawinan menurut kitab suci. Menurut kanon, perkawinan yang tak terceraikan didasarkan pada kenyataan bahwa perkawinan adalah satu dari ketujuh sakramen gereja seperti yang dijelaskan Ibu Bernadette tadi. Maka perkawinan harus dipersiapkan dengan baik agar pasangan istri memperoleh kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Sisilia. Baik, selanjutnya mengenai kelahiran anak. Ada 2 hal pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu orang tua menjadi contoh dan panutan. Jadi, orang tua juga diharapkan menjadi contoh yang baik dan menjadi teladan dalam hidup sehari-hari, menunjukkan kasih, iman yang kokoh dan kuat, serta komitmen satu sama lain. Nah, yang kedua yaitu mendukung pertumbuhan anak. Selain pendidikan iman anak, orang tua juga bertanggung jawab untuk mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak-anak mereka. Baik, itulah tujuan perkawinan yang kedua. Apakah ada yang perlu ditanyakan Bapak Dilan dan Ibu Enci untuk memperdalam terkait pemahaman kita dalam tujuan perkawinan dalam Gereja Katolik? Baik, yang saya mau tanyakan itu apa saja yang perlu disiapkan ketika kami berdua ingin memiliki anak? Yang perlu disiapkan ketika ingin memiliki anak menurut hukum perkawinan Katolik ya. Yang pertama itu kesiapan secara iman. Dalam hal ini kita berkomitmen untuk membesarkan anak dalam iman Katolik itu mengenali bagaimana nanti jika kita punya anak itu kita harus melangkah seperti apa ke depannya, bagaimana cara mendidiknya sesuai dengan ajaran gereja. Yang kedua, kesiapan mengenai kesehatan dan perencanaan keluarga. Di sini Bapak Dilan dan Ibu Enci sudah siap secara jasmani kah untuk memiliki anak, dan apakah perencanaan untuk berkeluarga sudah disiapkan secara matang agar nanti jika Bapak Ibu sudah menjalin perkawinan ini tidak menimbulkan suatu masalah. Yang ketiga, pendidikan moral. Bapak Ibu juga perlu ini pendidikan moral, karena jika memiliki anak nanti memiliki tanggung jawab yang besar sebagai orang tua dalam membentuk karakter anak berdasarkan nilai-nilai agama atau ajaran-ajaran Kristiani. Karena semua ini bertujuan untuk mencerminkan panggilan suci keluarga sebagai gereja kecil yang memuliakan Allah. Itu dari saya. Masih adakah pertanyaan dari Bapak serta Ibu? Baik, saya mau tanyakan lagi, apa saja yang dilakukan agar hubungan kami ke depannya tetap harmonis?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Enci. Agar hubungan kalian tetap harmonis, kalian harus menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih, di mana kedua belah pihak dapat tumbuh dan berkembang. Nah, itulah tips sederhana agar hubungan suami istri tetap harmonis. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu yang ingin dipertanyakan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Mau tanya untuk satu hal ini, saya sangat bingung kenapa harus mengetahui mengenai perkawinan gereja Katolik ini. Mengapa perlu mengetahui hal itu? Nah, baik Bapak Dilan yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat baik. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab. Suami istri itu perlu mengetahui perkawinan dalam gereja Katolik karena sangat diperlukan kesiapan diri dari pasangan serta membentuk mental yang kuat agar hubungan suami istri itu dapat bertahan serta membangun cinta kasih seumur hidup. Perlu kita ketahui bahwa perkawinan secara Katolik itu sakral dan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Seperti dalam kitab suci dikatakan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dalam kitab suci kita dapat melihatnya dalam Matius 19 ayat 5 sampai 6 dan Markus 10 ayat 7 sampai 9. Di situ kita dapat mendalami perkawinan itu bagaimana. Terima kasih. Itu jawaban dari saya untuk Bapak Dilan. Terima kasih. Jika sudah tiada, mungkin kita akan menutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Sisilia. Mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk belajar dan berbagi tentang cinta dan komitmen dalam perkawinan. Kami mohon agar Engkau menghendaki kedua pasangan ini yang akan melaksanakan pernikahan. Semoga mereka selalu ingat untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.